Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang jadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, pagi hari yang cerah yang indah Engkau berikan bagi kami sekalian, sehingga pada saat ini kami ada di dalam bait-Mu Tuhan, untuk kami bersama-sama menikmati di dalam ibadah online pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, baik yang melayani maupun kami yang bersama-sama mengerjakan ini. Semua Engkau urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang mendengar ini boleh menjadi berkat sukacita dalam kehidupan kami. Kekuatan yang baru meliputi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita yang pertama. Haleluya. Dia yang dahsyat dan hebat. Kita katakan nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari Apabila ia jatuh, tak
siapkan hati kita. Biar Dia, Sang kebenaran itu, mengisi relung-relung hati kita semua. Dengan penuh segala kerendahan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan yang di surga tidak memandang kita yang hina, yang hancur hati memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, amat sangat baik. Yesus, Kau kebenaran.
kasih Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan masuk dalam firman. Firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita pernah membuat satu atau menyanyikan satu nyanyian, sebab tidak dapat jalan sendiri. Setiap orang pasti akan mengeluhkan mengatakan demikian. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengaku dalam Tuhan kita tidak dapat jalan sendiri. Kita baru melewati 1 bulan lebih di dalam memasuki tahun 2021 ini. Banyak perkara, banyak hal yang kita harus lalui menghadapi tantangan. Tapi biarlah pagi hari ini pada firman Tuhan, kita masih memiliki terang di dalam hidup kita ini, agar kita sama-sama boleh merasakan tuntunan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Saya akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat ini berkata demikian, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu puji Raya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allah akan menjadi keagungan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini jelas dikatakan bagi kita sekalian betapa indahnya kata-kata ini. Tidak ada lagi kekerasan, tetapi adanya ketenangan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpujian sebab kita dapat jalan sendiri,
sungguh-sungguh kita merasakan pasrah menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Matius 5:16? Dalam ayat dikatakan demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin. Hidup Kristen adalah hidup yang sangat spesial. Karena hidup Kristen bukan sekedar saya memiliki sebuah agama, tetapi hidup Kristen berarti saya menerima dan menjadi terang. Tetapi persoalannya, iblis mau agar kita selalu hidup dalam kegelapan. Ada cirinya, yaitu mudah emosi, iri hati, dan selalu khawatir. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh lagi hidup dalam gelap, karena kita sudah menerima terang. Apa yang Tuhan katakan bagi kita dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ayat ini berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bangsa yang terpilih dan raja yang rajani. Saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Dan apa gambaran tentang kegelapan? Gambaran tentang kegelapan ini dapat kita bahas di sini untuk kita bisa mengerti apa itu sebenarnya kegelapan itu. Yang bagian pertama ini adalah ketidakmengertian. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak mengerti bahwa dia sudah diberikan kemenangan. Dia bukan lagi orang berdosa. Dia telah ditebus, sehingga dia selalu berkata, ya memang saya orang berdosa. Tetapi orang yang telah menerima terang pasti mengerti bahwa kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah hamba-hamba Allah. Amin. Kenapa dikatakan hamba-hamba Allah? Karena kita menjadi saksi bagi Tuhan bahwa kita ini tidak lagi orang yang berdosa. Kita sudah ditebus dari segala dosa, dan kita ini menjadi anak-anak terang. Kita telah memiliki kemenangan yang Dia berikan bagi kita, dan kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa, dan kita menjadi orang yang benar-benar mengerti apa itu terang di dalam kehidupan kita sekalian. Dalam bagian pertama ini, ketidakmengertian ini perlu bagi kita. Jangan banyak kita melihat banyak orang yang sok mengerti, wah itu lebih tahu daripada itu. Ada orang yang begitu melakukan berdiri di mimbar, dia adalah sudah tahu itu paling akhir-akhirnya ayat ini mungkin. Wah hebat sekali. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah dikatakan ketidakmengertian. Banyak orang yang seringkali beribadah, tetapi dia tidak mengerti apa itu kehidupan kita di dalam kita beribadah. Kadang-kadang dia pikirkan bahwa hidup dalam dunia ini hanya bisa dimengerti yang enak, yang baik, itu yang dianggapnya dia sudah mengerti. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, lebih kita harus mengerti. Kita sudah ditebus dari segala dosa. Kita telah diangkat dari segala kegelapan, ditempatkan di tempat yang terang, yang dapat dilihat orang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, yang pasti bagi kita ada bermacam hal yang untuk kita bisa mengerti di dalam hal ini. Dalam bagian kedua dikatakan ketidakpastian dan kebingungan. Orang pasti merasa bahwa ini tidak pasti. Banyak hal seringkali dalam perkara apapun, sekalipun kita sudah tahu bahwa pasti ini akan terjadi ini, tetapi nyatanya tidak jadi, tidak ada kepastian, dan sehingga kita dikatakan orang yang berdosa. Tetapi sudah dikasih Tuhan Yesus, ketidakpastian dan kebingungan ini
perlu kita mengerti apa maksud dari kata-kata ini. Artinya bagi kita sekalian, orang yang hidup dalam kegelapan selalu ada dalam kebingungan dan tidak ada kepastian dalam hidupnya. Nah, kalau kita sudah merasa demikian, jadi bagaimana kita harus menempuh hidup yang akan kita tempuh dalam hidup kita yang masih jauh? Sekarang hidup kita mungkin masih muda, kita berpikir bahwa aku masih punya tenaga yang kuat, aku bisa tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau kita sudah mulai lanjut usia, kemudian kita berkata, apa yang harus kita lakukan? Dan saudara-saudara, mungkin kita menjadi bingung, mungkin tidak ada kepastian karena kita belum menemukan yang pasti itu di hadapan kita dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang Yesus, sehingga di dalam hal ini cenderung mengutamakan hal-hal duniawi di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam tahta. Setiap orang mencari kedudukan di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Orang yang bekerja di kantor tentu mencari kedudukan yang bisa ditempuh dengan cara yang bagaimanapun dicoba untuk bisa merebut tempat di tempat dia bekerja. Tidak peduli orang yang sebelah kiri kanan saling sibuk, yang penting aku bisa duduk di tempat kedudukan yang akan aku duduki. Kemudian saudara setelah mencapai dengan apa yang dia bisa lewati di dalam tahta itu, hal yang kedua adalah harta. Masih ia selalu menyerah ini juga? Tentu tidak. Tentu ada yang harus yang memberikan satu kemewahan dalam hidup. Dicarinya harta itu, walaupun dia tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang keliru, yang salah, tapi dia lakukan juga untuk dia bertindak untuk mengejar harta yang dinantikannya. Setelah mendapatkan itu, dia merasa bahwa inilah yang dikatakan kemewahan dalam hidup kita. Inilah yang dikatakan yang memiliki harta, sehingga apapun dapat aku perintahkan kepada apa yang dia keinginkan. Kemudian setelah itu berada di dalam hidup kita ini, kemudian bagi seorang pria, apa yang ketinggalan? Dikejar adalah wanita. Dan di sini saudara, mungkin kalau yang sudah berkeluarga, sudah seorang wanita di pasangan. Dan inilah yang kemudian karena memiliki segala-galanya, kekuasaan, kedudukan, harta menjadi miliknya, untuk dihambur-hamburkan, dicarinya tambahan untuk teman hidup supaya tidak kesepian. Dan ini bukan hal yang mustahil, bukan hanya pria, wanita pun ada. Tapi saudara-saudara, kalau mereka sampai Tuhan menegurnya, Tuhan mencibirnya, baru dia menyadari akhirnya dengan apa yang angan-angankan, dia cita-citakan itu menjadi hal hanya tinggal kenangan. Tetapi bersyukur kalau dia sudah bertobat mengenal Tuhan. Dia bertobat mengenal Tuhan, dia tinggalkan semua itu. Dia tidak mau lagi seperti apa yang dikatakan di dalam hidup untuk mencari tahta, harta, wanita, atau pria. Tapi akhirnya yang dia cari adalah Yesus Kristus, Juru Damai di dalam hidup. Karena dia merasa bahwa dia tidak sendiri berjalan. Kalau dia berjalan sendiri pasti banyak masalah, banyak persoalan yang dihadapi di dalam hidup. Nah setelah ini, dia mengutamakan hal-hal duniawi. Kemudian baru dia mencari sumber yang abadi di dalam kehidupan, yaitu Kristus yang telah menjadikan kehidupannya itu dan kehidupan yang sungguh-sungguh abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini saudara bagi menyadari sebagai sumber adalah kebahagiaan. Lalu tadi dikatakan waktu sebelum itu dia mencari tahta, harta, wanita atau pria, itu merupakan kebahagiaan, tapi tidak merupakan keabadian buat dia. Masalah demi masalah tetap terjadi dalam kehidupannya, tetapi
Tapi saat dia mengerti sebagai sumber di dalam kehidupan itu adalah Yesus Kristus yang memberi kebahagiaan. Nah, disinilah saudara, seringkali muncul pertanyaan dalam hati setiap orang. Dia katakan, aku yakin kalau besok pagi dipanggil Tuhan, aku diselamatkan Tuhan. Puji Tuhan, kalau dia mempunyai kesadaran dalam hal ini, dan dia baru selamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak berarti di dalam hidupnya. Dan saudara kita tidak boleh ragu-ragu menjawabnya. Karena dengan demikian kita belum yakin atau belum pasti akan diselamatkan. Namun percayalah dan undanglah dia masuk dalam hati kita, sehingga kepastian akan keselamatan itu akan kita alami dalam hidup kita. Sekarang di beberapa orang, banyak orang mencari untuk diselamatkan, apalagi dalam keadaan penyakit COVID ini yang tidak ada ujung tiba habisnya. Dan kita melihat berapa banyak orang yang terkena penyakit ini. Dan saudara-saudara, kalau kita telah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu menjadi satu kesaksian bagi setiap orang, sekalipun maut menunggu kita untuk merebutnya. Tetapi apabila kita memiliki terang Kristus di dalam hidup kita ini, maka segala sesuatu itu akan dinyatakan dari kehidupan kita. Dan dengan kepastian ini akan keselamatan itu kita akan alami. Alkitab berkata, orang yang bimbang jangan berharap mendapat apa-apa. Nah, kalau sudah bimbang, apa? Tidak ada yang dapat kita sedap. Alkitab juga berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi iman kita harus benar-benar kita memiliki dalam kehidupan kita. Iman sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu bahwa Dia senantiasa menuntun dalam hidup kita sekarang. Karena kita belum habis melewati kehidupan kita ini. Banyak perkara yang harus kita tempuh dan kita harus hadapi. Dalam bagian ketiga saudara adalah ketakutan dan kekhawatiran. Setiap orang pasti takut. Apalagi baru ada kita ini orang yang batuk-batuk. Nah, jangan-jangan kita kena COVID ini. Mulai kita ragu-ragu, mulai khawatir. Tapi biar kita tetap jangan khawatir dan takut. Kalau kita telah melewati Natal yang lalu itu dengan tema tenang, aku ini jangan takut. Biar itu selalu ada di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut. Pada ini saya dites, rapid test oleh anak saya. Saya tidak rasa takut, khawatir. Saya percaya bahwa saya ada dalam keadaan yang fit dan sembuh, tidak dijauhkan segala sakit penyakit. Tes itu dicoba, tusuk dengan tangan saya itu keluar darahnya itu ditampung di satu alat itu. Itu beberapa menit, naik terus sampai menembak ke atas itu C, yang tandanya tidak ada penyakit apapun, sehingga dinyatakan negatif. Mungkin kalau ada 2 atau 1 itu diragukan. Nah, inilah kita percaya bahwa karena apa? Karena kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi kita. Kita tahu saat ini pemerintah sudah menyediakan vaksin, tapi vaksin itu tidak menjamin kita. Yang menjamin kita adalah Tuhan. Itu sebagai alat yang dimasukkan dalam tubuh kita. Dan kita bersyukur kita masih bisa tetap hidup karena kita masih diberikan untuk kekebalan dari penyakit COVID. Sudah
saudara dikasih Kristus, orang yang hidup dalam kegelapan, pikirannya selalu negatif. Selalu negatif. Jangan pikiran demikian. Kalau kita dalam COVID ini perlu negatif, jangan positif. Positif langsung karantina, langsung diisolasi. Tetapi kita pikiran kita ini, orang yang hidup dalam kegelapan, pikirannya selalu negatif dan selalu ketakutan. Orang yang berjalan dengan Tuhan tidak lagi negatif dan selalu ketakutan. Itu tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan orang yang hidup dalam ketakutan serta kekhawatiran adalah orang yang terjajah dalam hidupnya. Tetapi ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih Allah melimpah dan sempurna di dalam hidupnya, sehingga ketakutan tidak akan menguasai hidupnya. Orang percaya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan firman Allah menjadi pedoman dalam hidupnya. Menerima dia dan dia dalam terang, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan takutkan. Karena ketika kita ada di dalam terang, kita tahu bagaimana kita harus menghadapinya. Coba kalau kita menghadapi di dalam terang, terang yang bergerak tidak dapat dilihat, kita hanya bisa menutup mata. Kita hanya menunggu sampai cahaya itu lewat. Tetapi kalau cahaya itu terus memantau kepada kita, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita hanya berserah kepada Tuhan. Saya pernah menghadapi dalam hidup saya pada waktu saya di bawah surga. Begitu saya melangkah di dalam taman Firdaus, cahaya yang terang tidak bisa dilihat oleh mata. Saya hanya mengangkat kedua tangan saya, hanya berseru, Hosana, Hosana. Baru setelah itu ada suara yang terdengar, belum waktunya ada. Orang berkata demikian pasti senang, tidak akan kembali lagi kan. Tapi saya merasa, kenapa harus kembali? Saya sudah makan di sini. Saya merasa senang di taman ini begitu indah. Tidak ada taman sebegitu indah seperti yang nampak. Hanya terlihat suara dan terang yang begitu benderang. Dan saudara-saudara kita perlu untuk menaati. Bukan kita membangkang di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang dikasih dari Yesus. Karena ketika kita ada di dalam terang, kita tahu bagaimana kita harus menghadapinya, bagaimana kita harus menghindar, dan bagaimana kita harus melangkah. Karena itu Allah mau memberikan standar kehidupan yang biasa-biasa. Kalau tadi kita baca di dalam ayat ke-19, kalau saudara baca tadi di dalam ayat ke-19, dan saudara, hidup Kristen ini bukanlah hidup yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa itu memang menjenuhkan bagi kita sekalian. Dan hidup orang dunia adalah hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi hidup Kristen itu dahsyat, bukan yang biasa-biasa. Tetapi hidup adalah bagi orang Kristen itu hidup yang dahsyat. Dan setiap hari ada saja berkat luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Berkat tidak akan kemana-mana kalau kita menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kecuali kalau kita biasa-biasa saja. Dan saudara, itulah kita lihat apa yang dikatakan kalau kita menjadi orang yang hidup Kristen itu dahsyat, yang pasti berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita terima di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam hari keempat, saudara, hari keempat di sini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Sekalipun kita sudah menghadapi masalah-masalah apapun juga, kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan kita dilewatkan mata-mata itu. Bagian di tempat ini, saudara, yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita adalah membimbing kita keluar dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Inilah janji Tuhan diberikan
keluar dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita dilewatkan. Dan saudara, inilah janji Tuhan bagi kita. Alkitab tidak berkata bagi kita, masalahmu akan berakhir. Tetapi Alkitab berkata, hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Artinya masalahnya tetap ada, tetapi kita tidak sedih lagi. Karena kita dibimbing keluar oleh Tuhan dari kesulitan dan penderitaan. Sehingga manakala hari perkabungan itu tiba, kita merasa senang kita ada bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah masalah-masalah ini boleh kita hadapi bersama dengan Dia dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi takut menghadapinya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, artinya masalah itu boleh datang, boleh tetap ada, dan kita tidak sedih karena kita sudah dibimbing keluar oleh Tuhan Yesus dari kesulitan dan penderitaan. Inilah janji Tuhan dalam hidup kita sekalian. Bagian terakhir, bagian kelima, saudara, apa yang dia katakan bagi kita, saudara? Terang yang mengubahkan segala mimpi dan tujuan hidup kita. Jadi perlu dalam hidup kita memiliki terang Kristus di dalam kita. Sekalipun kita sudah merencanakan, kita memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi kalau kita tidak memiliki terang, itu akan menjadi kegelapan bagi kita. Tapi kalau terang ada kita miliki dalam hidup kita, maka kita merasakan benar diubahkan. Segala mimpi dan tujuan hidup kita ini bukan sekedar mimpi, tetapi adalah benar-benar kejadian yang nyata untuk kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering bermimpi. Setiap orang pasti setiap malam itu bisa bermimpi, tetapi mimpinya itu apakah bersambung? Itu tidak. Ada saudara yang bersambung? Tidak ada. Mimpinya kadang-kadang sudah sampai di situ, sudah. Mungkin kita bangun, ingat tadi kita mimpi, coba kita mau tahu apakah nyambung, nggak ada. Lain lagi mimpinya. Tapi begitu saudara mimpi yang menakutkan, atau mungkin merasa dirugikan, saudara tidak percaya. Masa ketika waktu saya tidur, dalam mimpi saya itu mobil saya hilang. Begitu ternyata mimpi saya begitu, saya bangun. Saya keluar dari pintu melihat kalau benar mobil hilang. Lihat saudara, mobil masih ada. Oh, jadi ini mimpi yang menggunakan kita untuk hidup. Karena mimpi itu hanya tinggal mimpi. Tapi kalau kita memiliki terang, menjadi kenyataan hidup kita ini diubahkan. Mimpi itu bukan lagi mimpi yang demikian. Mimpi kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ada seorang ibu menceritakan bagaimana dia sewaktu dia tidur, dia menceritakan pada istri saya, dikatakan ini mimpi yang kedua, Bu. Saya mimpi Tuhan Yesus berdiri di depan saya, dan ini mimpi yang kedua. Oh, puji Tuhan, saudara. Bukan seorang ibu yang mewah, hidup dalam kemewahan, tidak. Di dalam keadaan yang benar mungkin prihatin. Tetapi saudara, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia tinggal oleh suami, tapi dia tetap setia kepada Tuhan dengan kedua anaknya. Dan saudara, itu kita melihat orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki terang Kristus, akan diubahkan dalam hidupnya, bisa melihat Tuhan, dan bahkan dia menjawab kepada Tuhan. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika terang Kristus itu turun dalam hidup kita ini, pasti mimpi kita ini berubah. Pasti tujuan hidup kita ini berubah. Cenderung berbuat dosa bisa terjadi. Orang yang cenderung berbuat dosa disebabkan karena ia masih hidup dalam kegelapan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi bagi orang percaya, tidak berbuat dosa lagi dan bahkan menjauhi dosa, karena Allah akan memberikan kemampuannya melakukan
dianggap sampah. Saudara, kalau dikatakan demikian oleh Paulus, karena apa? Karena Kristus itu dianggap sebagai sampah. Dan saudara-saudara dikasih permisi, karena Tuhan sudah mengubahkan pada Paulus sehingga dia bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, orang percaya harus mengandalkan Tuhan dalam peperangan rohani untuk melawan keinginan daging. Keinginan daging ini membawa kita dalam dosa. Keinginan daging ini membawa kita terjun dan masuk di dalam neraka. Dan sudah dikasih kondisi Yesus. Biar Tuhan juga yang menjadi andalan kita ini menyingkirkan keinginan mata kita. Mata kita ini kalau tidak ada dalam perlindungan Tuhan menjadi mata yang dosa. Ingin melihat yang baik, melihat yang bagus, melihat yang indah, rasa ingin memiliki. Namun bagi kita orang yang percaya pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, di mana semua ini menjadi peperangan rohani bagi kita, dan kita merasakan bahwa Tuhan melindungi kita selamanya. Dan keangkuhan hidup yang biasa dipakai setan sebagai celah untuk mempengaruhi iman kita, ini kita singkirkan. Biarkan Kristus itu menjadi penolong bagi kita. Biarkan bagian yang kelima ini apa yang dikatakan terang itu mengubahkan mimpi dan tujuan kita ini nyata bagi kita semua. Dan inilah yang kita perlu di dalam kehidupan kita hari ini dan akhir ini. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ingat selalu apa yang dikatakan dia firmankan bagi kita dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Percaya dan serahkan kepada Dia, maka Dia akan berpindah. Dia berpindah untuk kita. Betapa indahnya dan betapa enaknya kita menyerahkan hanya dengan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, maka Dia akan berpindah. Sudah dikasih Yesus, ketika terang Kristus turun atas kita, maka mimpi kita ini akan berubah. Tujuan hidup kita ini berubah. Karena yang ada dalam pikiran kita sekarang ini adalah cuma bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini perlu ada dalam pikiran kita. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sudah diberkati, sudah diberikan perlindungan oleh Tuhan, diberikan yang indah dan enak bagi kita. Kita tidak memperdulikan Tuhan kita. Perlu kita pikirkan bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana lewat hidup kita ini orang lain dapat melihat terang dan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Ini yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita selamanya. Tapi biarlah saat ini, saat kita menghadapi persekutuan tubuh dan darah Kristus, biarlah pagi hari ini kita membuka hati dan pikiran kita ini agar kudus oleh Tuhan. Dan kita percaya melalui setetes darah ini, kita mengalami secara pribadi dalam hidup kita sekali. Mari kita mempersiapkan diri kita ini sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus ini. Mempersiapkan diri dan hati kita ini biarlah menjadi berkat kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi bila pada saat ini Tuhan, bukalah pikiran hati kami untuk kami masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Karena kami tahu Tuhan, banyak mujizat yang terjadi di dalam tubuh dan darah ini Tuhan. Biar saat ini Tuhan, bagi kami memerlukan pertolongan, biarlah kami boleh mendapatkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pagi hari ini adalah mujizat yang terjadi di tengah-tengah kami, karena Engkau hadir di tengah kami. Terima
kasih Bapa, terima kasih. Engkau persiapkan kami Tuhan dengan firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah kami mau benar-benar Tuhan ada di dalam terang daripada Engkau Tuhan. Dan kami tidak dapat hidup jalan sendiri Tuhan tanpa Engkau. Karena Engkau lebih beruntung dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan dan firman-Mu menjadi berkat sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap masuk di dalam persekutuan dan darah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku,
dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita renungkan sejenak sambil berdoa di dalam pengakuan dosa sebelum kita makan minum tubuh dan darah Kristus ini. Apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Apakah kita masing-masing hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus saja untuk menyucikan kita serta membebaskan kita dari hukuman dosa? Apakah kita masing-masing sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karena Ia tiada bercela dalam kebenarannya, maka kita pun dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Apakah pada saat yang kudus ini kita masing-masing hendak memperbarui penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus serta minta urapan Roh Kudus agar kita tetap berjalan dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini apa yang kami pegang bukan lagi roti dan anggur. Ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena kami, dan darah-Mu yang mengalir dari bukit Golgota, menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga, menyelamatkan kami, menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pada saat ini ada mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Sekarang kita angkat tubuh Tuhan pada tangan kanan, junjung setinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita, dan taruh cawan berkat darah Tuhan pada tangan kiri dada kita, dan dengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang Tuhan pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Apa jawab saudara? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan berkat. Itulah darah Tuhan pada tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang Tuhan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Apa jawab saudara? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama dengan percaya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali di atas awan-awan permai. Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang bermasalah Engkau angkat masalah mereka, pulang dengan kelegaan. Biar pada pagi hari ini Tuhan ada sukacita yang bahagia dalam hati mereka masing-masing. Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Haleluya Yesus, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Dan Bapa, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan dengan setiap masalah dari setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak kami menghadapi dalam situasi saat ini Tuhan, Engkau melihat keadaan kami di Indonesia Tuhan. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berikanlah pertolongan-Mu yang nyata di dalam negeri kami Indonesia Tuhan. Engkau usir dan Engkau menyahkan Tuhan segala sakit penyakit COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun itu tidak mudah Tuhan, dan memerlukan waktu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau dengan mudah Tuhan dapat mengenyangkan. Sebagaimana Engkau memberhentikan gelombang besar Tuhan, waktu murid-murid-Mu Tuhan di tengah menghadapi itu dengan ketenangan mereka mengalami Tuhan. Biarlah pada saat ini juga Tuhan kami percaya Engkau
usir keluar Tuhan segala sakit penyakit COVID apapun Tuhan. Sehingga kami setiap anak-anak Tuhan yang berseru pada Engkau mendengar, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang nyata bagi kami. Bahkan bukan saja penyakit COVID Tuhan, penyakit yang berlama-lama sudah ada dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan Engkau ingatkan Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Kami berdoa saudara kami dengan ada di dalam menderita sakit Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Dengar setiap seruan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berseru pada Engkau. Dan Engkau yang bertindak bagi kami Tuhan. Kami tahu ayat itu bukanlah ayat yang sembarangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjamah kami. Beri kekuatan yang baru. Darah-Mu berkuasa Tuhan dalam menyucikan kami Tuhan dari segala sakit, penyakit dan dosa apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi berkat bagi kami. Sukacita-Mu tetap mengalir bagi kami dan Engkau tuntun kami Tuhan. Seperti pujian mengatakan, Ku tak dapat jalan sendiri, hanya karena terang-Mu yang Tuhan menerangi di dalam hati dan pikiran kami, hingga kami percaya Tuhan sampai ke tempat tujuan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau menyertai selalu Tuhan. Berikanlah selalu Tuhan. Dalam iman percaya kami Tuhan. Untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Apa yang kami perbuat selalu Tuhan Yesus, kami selalu berhasil Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani Engkau Tuhan dalam pekerjaan hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang setia di dalam melayani Engkau Tuhan. Dan Engkau juga menyertai Tuhan bagi saudara kami Tuhan yang mengedit di dalam online ini Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Engkau memberkati Tuhan di dalam rumah tangga yang Engkau menyertai dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Saat Tuhan, kami selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan, baru 1 tahun 7 hari itu. Kami percaya banyak perkara Tuhan terjadi yang mencoba untuk menggoyahkan iman kami. Tapi saat ini Tuhan, melalui firman-Mu kami dikuatkan. Melalui tubuh dan darah Tuhan kami dikuatkan. Kami tidak merasa goyah. Kami merasa kuat Tuhan. Di dalam Engkau ada kekuatan baru yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mohon pertolongan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam rumah tangga mereka Tuhan selalu beserta kepada mereka Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan setiap hari lepas hari Tuhan, Engkau selalu menyertainya. Bagi mereka yang berusaha berkati dalam usaha. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang masih sekolah dan belum selesai Tuhan di dalam COVID ini, tinggal mereka belajar online Tuhan. Engkau selalu menyertai Tuhan. Biarlah segala perkara yang Kamu buat setiap anak-anak yang selalu berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kami semua Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan. Seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Memperhatikan dalam pekerjaan Tuhan. Dan Engkau menyertai dalam kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan tinggalkan tempat Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau jauhkan segala niat yang orang jahat. Melakukan segala yang tidak baik pada kami. Engkau lah tempat perlindungan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa kita untuk kita menerima curahan berkat kepada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih. Terimalah
ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua yang sangat permai. Semua yang percaya berkata, Amin.